Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan ini, perkenankan kami akan menyampaikan sedikit pembahasan ya tentang aplikasi Siapik ya. Aplikasi ini adalah aplikasi akuntansi yang dibuat oleh Bank Indonesia. Kepada Bapak Ibu mungkin bisa eh, untuk mengikuti penjelasan modul Siapik ini bisa mendownload dulu, ada modulnya di kolom chat di bawah ya, di deskripsi YouTube ini. Nah, ini kita sudah berikan ada simulasi untuk beberapa jenis usaha yang bisa dipraktekkan dengan aplikasi Siapik ini. Ada yang UMKM untuk manufaktur, produksi, perdagangan, dan jasa. Nah, juga disiapkan kalau kita akan menyusun dari awal untuk usaha kita, kita menyiapkan dulu mengisi saldo awal ya. Bagaimana mengisi saldo awal? Bisa melalui aplikasi Siapik ya. Kita juga pilih jenis usaha yang sesuai, yang kita usaha kita itu bergerak di bidang apa. Nah, untuk sementara kita pakai dahulu yang ada soalnya di sini ya, dan bagaimana menjawabnya. Itu dimulai dari yang UMKM manufaktur atau produksi, nanti dilanjutkan yang kedua ada UMKM perdagangan, dan yang ketiga UMKM jasa. Nah, yang berikutnya ini praktik untuk UMKM Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu harus menghitung dulu saldo-saldo usaha Bapak Ibu, asetnya berapa, utangnya berapa, rinciannya, dan baru kita masukkan ke dalam aplikasi Siapik. Nah, nanti kita lihat apakah sampai kepada pengisian saldo awal ya, tapi yang penting untuk setiap jenis usaha ini kita tinggal mengikuti sebetulnya langkah-langkah yang sudah diberikan di sebelah kanan ini ya. Nah, aplikasi Siapiknya sendiri Bapak Ibu bisa akses di sini, alamatnya di BI Goid Siapik ya. Jadi kalau Bapak Ibu tulis di web, di browser ya, www.bi.go.id/siapik ya, kita enter. Nah, nanti akan muncul layar seperti tampil di sini. Nah, kemudian tinggal Bapak Ibu masukkan, kali ini menunggu dulu aplikasi ya. Nah, kalau sudah punya username, sebelumnya sudah daftar, tinggal isikan username dan password. Tapi kalau belum daftar, klik di daftar. Nah, kemudian isi nama lengkap, username, email. Email Bapak Ibu harus punya dulu email, dan itu yang didaftarkan. Terus KTP, ya, jadi harus memasukkan KTP, kodenya berapa ya, dimasukkan berapa digit sesuai KTP yang sebenarnya, kemudian password, dan terakhir konfirmasi password. Nah, khusus password ini yang harus diperhatikan ya, ketika kita mengisi password harus ada huruf besar, kemudian minimal 8 karakter sesuai di sini, dan harus ada karakter khusus ya. Jadi misalnya passwordnya saya tunjukkan di sini, notepad ya. Usernya misalnya Sofan ya, kemudian passwordnya misalnya banyak anak. Nah, ini berarti kita sudah punya huruf besar. Ini bisa pakai angka. Nah, harus ada angka soalnya. Anak tercinta, I-nya misalnya kita ganti angka juga ya. Tercinta. Nah, untuk ada supaya memenuhi harus ada karakter khusus. Nah, ini bisa pakai add gitu ya. Tercinta. Jadi harus ada huruf besar, harus ada angka, sudah ya, harus ada karakter khusus ya. Karakter khusus ini misalnya bisa juga ini pagar ya, bisa dolar gitu ya. Tapi supaya sama dengan isi, kita ingat ya, mudah ya, kita ingatnya kan setiap huruf A, sesudah huruf A yang pertama itu harus angka, dan huruf angka
huruf I jadi angka juga ya. Jadi ini anak terjin, nah huruf A terakhir A gitu ya. Nah seperti itu ya. Tapi saya punya akun tapi bukan akun passwordnya bukan ini ya. Nah saya coba masuk. Nah sekarang berarti karena saya sudah punya, saya login. Nah, saya username-nya Sofan, passwordnya. Nah ini ada password saya yang sudah saya masukkan. Ini harusnya sudah bisa masuk sekarang. Nah kalau sudah masuk berarti saya berhasil ya. Jadi ini nanti Bapak Ibu bisa catat saja di notepad juga seperti ini ya, supaya nanti tidak lupa ya. Bisa di catatan di HP ya, kalau pakai HP, atau di notes notes ya, notes. Ini tulis saja misalnya password si Apik. Nanti kalau lupa bisa melihat lagi ke sini. User password si Apik ya, user dan password, usernya Sofan. Nah misalnya passwordnya si Apik ini. Nah kita tinggal masukkan tambah ya. Tambah. Nah kemudian kalau kita lihat soalnya yang ini, yang pertama kan UMKM manufaktur atau produksi. Nah jadi kita ambil manufaktur ini ya. Nah kemudian masukkan ya, kalau punya logo perusahaannya kita masukkan, kalau itu perusahaan kita sendiri. Tapi karena ini simulasi ya, coba memasukkan sesuai kasus yang ada. Nah, berarti kita ikuti yang ada di situ ya. Nama badan usahanya bikin gamis tes ya. Nah, bikin gamis. Ini saya sudah punya ya. Jadi saya mainkan tidak usah pakai Gipin ya. Gamis tes. Kan bisa beberapa usaha ya dalam satu aplikasi, satu user dan satu password. Itu bisa beberapa usaha. Tadi saya tunjukkan di depan tadi ada 2 jenis usaha yang saya sudah miliki ya, 2 perusahaan. Nah, alamatnya misalnya Tasik Malaya ya. Kita tulis ya provinsinya, pilih dari sini Provinsi Jawa Barat. Terus kabupaten kotanya, kabupaten atau kota ya, Tasikmalaya misalnya. Nah, terakhir kecamatannya misalnya pilih Cipedes ya. Nah, kelurahannya misalnya sama Cipedes. Kemudian nomor teleponnya, Bapak Ibu tuliskan. Ini nomor telepon saya, 328 85 2858. Fax kalau ada bisa dimasukkan. Email bisa dimasukkan ya. Kalau tidak pun tidak apa-apa ya. Atau di daftar kita ada ya, di daftar usaha kita misalnya pemilik Sofan, deskripsi usaha gamis, KTP ya sama dengan KTP kita, nggak apa-apa ya. Nah, saya ini saja. Ini 304 111 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ya. Nah udah masuk ya. Kalau kita simpan, nah ini tadi saya sampaikan, nah usaha-usaha yang sudah kita buat akan tampil pada saat kita masuk di depan. Oh tadi saya sebenarnya bisa pakai gamis kopi, apa namanya, bikin gamis. Saya pikir ini tadi bikin gamis tes, bikin gamis. Nah gamis tes ini yang akan kita pakai untuk memasukkan ini ya. Jadi kita pilih saja gamis tes, ada sapaan ya. Nah ini kita mulai dari sini. Nah harusnya kalau dari awal transaksi kita pilih saldo awal ya. Nah, jadi karena ini langsung kita anggap kita tidak pernah kita memulai dari nol ya.
nanti kita bisa masukkannya. Nah, data aset ya. Nah, ini kita bisa tambah ya untuk menyusun neraca saldo awal berapa. Data bank ya, dan lain-lain. Data saldo awal ini, maaf di sini ya. Nah, ini kita masukkan dulu saldo-saldo awal ya sesuai perusahaan kita. Nah, tapi sebelum itu saya jelaskan dulu dari transaksi saja ya. Jadi kalau dari transaksi ini berarti belum ada saldo awal, berarti kita mencatat dari perusahaan mulai berdiri. Nah, caranya adalah masuk ke transaksi. Nah, kemudian kita lihat di sini ya. Dwi Rahayu Cantik menyetorkan uang 20 juta untuk modal usaha bikin gamis tes, bikin gamis ya. Tes ini untuk memberikan informasi kepada Bank Indonesia bahwa usaha ini tidak betulan ya, untuk latihan saja. Jadi Bank Indonesia tidak bingung ya kenapa ada usaha yang mungkin tidak berlanjut gitu ya isinya, karena kan kita memang hanya untuk latihan saja. Nah, ini dijelaskan ya, untuk transaksi menyetorkan uang 20 juta untuk modal usaha, ya, cara transaksinya memasukkannya adalah kita masuk ke, ini kan ada transaksi itu ada dua, penerimaan di bawahnya modal. Ini Bapak Ibu saya jelaskan juga, tampilan saya ini tampilan saya buat karena harus menampilkan modul juga. Jadi tampilannya mungkin berbeda ketika Bapak Ibu hadapi ya. Ini mungkin jadi penerimanya sebelah kiri, pengeluarannya sebelah kanan. Nah, tapi modulnya jadi tidak kelihatan ya. Jadi saya kecilkan. Jadi penerimaan di atas, pengeluaran di bawah. Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja nanti ya. Apakah modulnya dibuka seperti saya atau ditutup ya. Bapak Ibu bisa modulnya di print jadi, atau di HP yang lain ya. Kalau Bapak Ibu memasukkannya pakai HP. Nah, selanjutnya kita coba masukkan sesuai dengan petunjuknya ya. Jadi masuk ke penerimaan, kemudian modal ya. Jadi di sini kan menyetorkan uang untuk modal usaha, berarti kita cari modal. Terus sesudah modal, klik modal. Nah, modal ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk uang. Kita klik modal uang ya. Nah, kemudian berapa? 20 juta ini kan langsung katanya isi data ya. Jadi isi data itu berarti di sini kita tulis 20 juta. Nah, kemudian simpan ya. Jadi ini karena sudah tunai ya. Nah, tapi sebelum simpan ini pastikan ya, karena ini kita mencatat yang sudah lewat ya. 1 November 2022. Kalau kita nyatatnya sekarang, kita kan untuk mencatat banyak transaksi ya, nggak mungkin semuanya transaksi di tanggal sekarang. Kecuali memang saldo awal kita baru mulai di hari ini, kita masukkan semua saldo awal di hari ini ya. Maka kita ikuti yang sudah diberikan tanggal, yaitu tanggal hari ini. Tapi kalau tidak, ya kita ini klik ya untuk tanggal ini. Jangan lupa dan pilih November, jadi pindahkan ini. Bulannya pindahkan. Nah, November kita awali nomor 1, tanggal 1, nomor 2, tanggal 2, begitu aja ya. Jadi klik 1, catatan kalau mau ya ditulis, kalau tidak juga tidak apa-apa. Jadi misalnya ini modal awal. Kita klik simpan. Aduh, ternyata salah ya. Ini pada saat ngesetnya ya. Jadi ini buat lagi saja kalau ada kesalahan seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu ganti usaha saja. Terus ini gamis tes ini coba lagi hapus saja ya. Hapus. Tutup. Terus tambah lagi ya. Manufaktur lagi. Ini tidak ada tahunnya ya. Kita coba ya.
bikin gamis tes toxic ya, versi milih Jawa Barat, Kabupaten Kota Tasikmalaya, Kecamatan Cipedes, Kelurahan Cipedes, nomor telepon tidak harus ya, yang harus ini pemilik papan, KTP 32 tadi ya, 4 56 8 2 3 4 16. Nah ini tahunnya ya, tahunnya Bapak Ibu harus pastikan dipilih ya, tadi belum dipilih ya, periode awal transaksi, bulannya nih, bulannya Januari aja gitu ya, misalnya tahun 2022, klik OK ya, jadi ini jangan lupa, ini tadi lupa, ini 2022 ya. Kalau mau memulai dari tahun 2021 juga nggak masalah ya, jadi tahun lalu misalnya kita sudah ingin catat, kita pilih dari tahun 2021. Oke, simpan. Nah kalau sudah masuk ya, nanti kita pakai ini bikin gamis tes. Nah, saya mulai lagi masuk ke transaksi. Tadi penerimaan modal uang ya, 20 juta. Tanggalnya 1 November ya, kita pilih pindahkan ke 1 November. Nah bedanya sekarang kita benar ya, tidak ada simpan berhasil nanti ya. Ini misalnya modal awal, simpan. Nah udah ya, jadi tandanya sukses. Mau lihat transaksi atau kembali ke menu bisa ya, jadi kita lihat transaksinya. Nah yang sudah kita catat ini akan didebit ke akun kas dan dikredit pada akun modal ya. Jadi kemarin saya jelaskan di kelas akun itu contoh yang menjadi kolom-kolom ya. Kas kan itu sama dengan modal ya, 20 juta 20 juta. Kas itu jenis akunnya aset ya, kemudian modal itu jenis akunnya ekuitas. Persamaan akuntansi adalah aset sama dengan ekuitas gitu ya. Jadi setiap transaksi akan tetap menjaga persamaan akuntansi seimbang. Jadi kas bertambah, modal bertambah besar 20 juta. Nah berikutnya tinggal mengikuti langkah-langkah yang diberikan di sini, dan untuk memahami transaksinya kita lihat transaksinya apa. Jadi masuk lagi ke transaksi ya, kemudian lihat di sini menyewa ruko untuk 3 bulan 3 juta tunai ya. Caranya transaksi lagi, kalau menyewa ruko, nah beban itu masuk ke beban dibayar di muka ya, karena kan menyewa belum kita pakai ya, sewaan rukonya itu ya. Jadi kita pakai beban dibayar di muka. Nah yang ini ya, jadi karena ini kan belum dipakai ya, di beban dibayar di muka. Nah ini ada jumlah bebannya 3 juta, kemudian jenis bebannya, nah ini tadi beban sewa ya, beban sewa tapi belum kita jadi beban ya, nanti makanya dimasukkannya di beban dibayar di muka, jangka waktunya 3 bulan. Nanti setiap 1 bulan akan diakui sebagai beban baru. Ini tanggal 2 Januari. Bayar sewa gitu ya, dibuka untuk digunakan 3 bulan ke depan. Kita simpan. Nah tadi yang saya bilang ini, kalau kita lihat transaksi, nah ini bebannya, debitnya beban dibayar muka, belum beban sewa ya, karena masih belum dipakai rukonya. Beban dibayar di muka debit, kas di kredit. Nah ini juga sama, hasil dari transaksi ini akan menjaga keseimbangan persamaan akuntansi ya, seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Terus ketiga kita masuk lagi ke transaksi. Nah ini kita lihat ya, bikin gamis tes, membeli mesin fotokopi ke Bintaro Elektronik 6 juta secara tunai. Nah mesin fotokopi ini masuk di kelompok 1
subkelompok mesin kantor. Nah, cara membukukannya, pilih pengeluaran, pembelian aset tetap, tunai ya, dan isi data tadi kelompok 1 subkelompok mesin kantor ini dimasukkan. Nah, jadi pengeluaran, pembelian aset ya, pembelian aset. Nah ini, nah pembelian aset tetap tunai ya, karena kita langsung bayar semuanya. Nah, nama asetnya kalau belum ada, karena kita baru mencatatnya, kita tulis mesin fotokopi. Nama mesin fotokopi. Nah, kelompok aset yang tadi saya bilang itu kita masukkan kelompok asetnya kelompok 1, kemudian sub kelompok asetnya adalah mesin kantor. Mesin kantor, masa manfaatnya otomatis akan ditambahkan ya dengan kita menulis kelompok 1 dan mesin kantor. Ini masa manfaat langsung tertulis 4 tahun ya. Jadi kita tidak harus mengetahui kelompok 1 dan mesin kantor itu masa manfaatnya berapa. Kita dengan memilih kelompok 1 namanya masuk sub kelompok mesin kantor, akan diberikan masa manfaatnya 4 tahun ini sesuai dengan peraturan perpajakan. Nah, nilai perolehannya kita tuliskan ya di sini sebesar 6 juta ya. Oke, simpan. Oke ya. Tutup. Nah, ini baru memasukkan nama aset ya. Jadi kita pilih mesin fotokopi 6 juta. Masa manfaat 4 tahun, dan tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 3 ya. 3 November. Catatannya nggak usah lah ya. Kita tulis simpan. Oh, ada pemasoknya. Dari Bintaro Elektronik. Nah, pemasoknya juga kita harus tambahkan dulu ya, karena kita klik di sini tidak ada ya. Jadi tambahkan dulu nama Bintaro Elektronik. Kalau kita berhutang, nanti daftar pemasok ini berguna untuk mengetahui hutang kita kepada siapa saja. Nah, Bintaro yang tidak ada bintang tidak harus diisi ya. Tapi kalau ini untuk usaha sebetulnya, usaha real, sebaiknya diisi supaya kita juga punya data si pemasok kita. Simpan. Nah, ini untuk cepatnya saja. Jadi kita pilih pemasok yang sudah kita masukkan. Oke ya. Nah, ini baru sudah bisa kita simpan sekarang. Simpan. Nah, ya transaksinya bisa. Ini yang terakhir kita catat ini. Debit aset tetap, kredit kas 6 juta ya. Yang dua yang lain yang sudah kita jurnal juga masih tampil di bawahnya. ATK sama ya, beban umum. Nah, ini juga saya contohkan. Nah, transaksi. Jadi di pengeluaran beban, kemudian pilih beban umum di bawah. Beban umum dan administrasi ini isi data. Nah, sesuai soalnya ATK 200.000. Nah, tulis 200.000, tanggalnya kita sesuaikan nomor 4, kemudian ini pembayaran tunai ya, sudah cocok. Nah, kita simpan. Nah, ini bisa tidak lihat ya, langsung aja tambah transaksi. Nah, yang kelima, membeli katun Jepang sebanyak 200 meter. Nah, ini pembelian bahan material. Nah, kalau karena kita manufaktur, maka kita ada transaksi pembelian bahan material. Kalau bukan perusahaan manufaktur, tidak akan ada nih transaksi ini. Nah, ini kita balik dulu, transaksi lagi. Nah, ikuti pembelian bahan material ini, pengeluaran.
di pembelian bahan material. Nah, ini ya, pembelian bahan material. Nah, pembelian bahan material tunai ya, karena kita buat secara tunai. Kartun Jepang 200 meter secara tunai ya. Pemasoknya ini tidak disebutkan ya, bisa kita pilih yang sudah ada tapi tidak mungkin elektronik, kita tambah aja ya. Jadi misalnya pemasoknya adalah apa namanya, tekstil, oh ya, CV tekstil lah ya. Alamat ya misalnya Cipadu, nah, ada ya, simpan, tutup. Nah, ini kita pilih pemasok tersebut CV tekstil tunai ya, tanggal transaksinya kita sesuaikan tanggal, karena nomor 5 ya, tanggal 5 lah ya. Nah, kemudian bahan materialnya apa? Nah, ini kita bisa tambahkan juga ya. Di sini bahan materialnya kan belum ada, kita tambah nama bahan material Kartun Jepang. Kategori bahan material, nah, kategori bahan material kita tambahkan misalnya Kartun Jepangnya itu masuk sebagai bahan material kita apa nih, kain ya, jenis kain nanti. Kemudian satuannya kita tambahkan juga ini karena belum ada ya. Oh, ada nih. Satu apa ini? Sebanyak 200 meter ya. Meter ada ya. 200 meter. Harga beli satuan sebanyak 200 meter, satuannya 30.000. 30.000 kita simpan. Kategori, oh ini belum tadi saya bilang kain. Nah, simpan. Nah, di sini baru kita isi CV tekstil, tanggal tunai, pilih bahan material, Kartun Jepang ya. Oke. Nah, jumlah barangnya kita tulis di sini ya. Sebanyak 200 meter. 200. Tambah. Nah, ini otomatis masuk ke dalam daftar di bawahnya ini. Nah, karena kita sudah mengisi persatuan per meternya 30.200, ya otomatis dihitungkan menjadi 6 juta ini ya. Untuk nomor 5 ini. Nah, 6 juta kita simpan ya, jangan lupa disimpan. Nah, akan masuk lihat transaksi. Sekarang kita lihat 2 ya, yang belum. Nah, ini debit persediaan bahan material, kredit kas. Yang tadi debit beban umum administrasi, kredit kas. Nah, itu ya. Sudah ada 6 atau 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 transaksi kita. Kemudian yang keenam, membayar penjahit 100 pieces ya. Nah, ini jadi kita masuk ke transaksi, pilih nomor 6 ini, pengeluaran beban. Pengeluaran beban tenaga kerja ya. Pengeluaran beban. Nah, ada beban tenaga kerja ya. Kita pilih beban tenaga kerja. Sebesar berapa? Penjahit 100 pieces ya. Nilai ini langsung saja 100 pieces 40.000. Jadi berapa? 4 juta ya. 40 kali 100. Kita ini tidak harus ditulis satuannya ya. Tidak ditulis satuannya. Jadi langsung saja kita hitung sendiri. 4 juta, tanggalnya 6 November. Minggu nggak apa-apa ya. Ini adalah pembayaran kan ya. Nah, tunai. Secara tunai ya. Diperhatikan ya, ada lewat transfer atau giro atau baru ditagih ya. Ini sudah dibayar.
disesuaikan catatannya. Ini kita klik simpan. Nah, hasilnya ini. Tambah transaksi saja. Nah, yang ketujuh, membuka rekening tabungan di BSI 200.000 ya. Kita transaksi, pengeluaran, setoran ke bank ya. Jadi kita pilih pengeluaran, kemudian setoran ke bank ya, karena kita membuka rekening tabungan BSI. Nah, jadi setorannya setoran tabungan. Dan tabungan tanggalnya kita tulis tanggal 7 November. Kemudian jumlahnya sesuai rekening tabungan kita 200.000 ya. Banknya kita tambahkan dulu, nama Bank Syariah Indonesia ya, BSI. Nama rekeningnya misalnya 34567811 ya. Mata uangnya, nah rupiah ya sudah ada, Indonesian dollar. Nah, ini kita masukkan ya, simpan sebagai tabungan. Nah berarti kita pilih banknya, Bank Syariah Indonesia yang sudah kita masukkan tadi. Jumlahnya, nilai uangnya 200.000 ya. Ini sudah setoran ke bank ya. Jadi sudah oke. Ini saya bila ditambah catatan lagi setoran rekening BSI, simpan. Nah, tambah transaksi lagi, nomor 8, menjual gamis cantik model 1 sebanyak 10 pieces ya. Insya Allah.